Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi satu ini, saya Peter Rizal Pratama akan menemani teman-teman dalam pengenalan basic 3D modeling. Nah, pada sesi ini nanti akan ada pengenalan basic 3D modeling, pengenalan dari fitur-fitur Blender itu apa aja, dan proses instalasinya. Mari kita lanjutkan. Apa itu 3D modeling? 3D modeling itu adalah sebuah proses pemodelan untuk mengkomunikasikan sebuah ide. Biasanya digunakan untuk membuat desain interaktif dari objek atau permukaannya melalui desain kehidupan nyata. Nah, bergantung pada aplikasinya juga, pemodelan 3D dimungkinkan juga untuk menguji kelayakan struktural suatu desain, seperti gedung atau bangunan. Nah, biasanya software apa aja yang digunakan di pemodelan 3D? Yaitu pertama Cinema 4D, kemudian 3ds Max, kemudian Maya, ZBrush, Houdini, Lightwave, dan Blender. Nah, di sesi ini dan selanjutnya kita akan menggunakan Blender untuk software 3D-nya. Kenapa kita pakai Blender? Yang pertama, gratis dan bebas karena open source. Kemudian, Blender bisa di-running di komputer dengan OS Windows, Mac, dan Linux. Selain itu, Blender mudah digunakan dan tutorialnya banyak. Kita lihat selanjutnya. Nah, dasar dari pemodelan 3D yaitu kita harus mengetahui bagaimana sebuah model 3D dibentuk. Model 3D dibentuk dari beberapa komponen, diantaranya vertex yaitu simpulnya, titiknya, kemudian edge yaitu sisi-sisinya, dan face permukaannya. Nah, vertex, edge, dan face akan membentuk sebuah poligon. Sedangkan nanti untuk poligon bisa membentuk dari sebuah model 3D akan dikumpulkan menjadi sebuah mesh. Semakin banyak poligon yang digunakan, semakin detail dan halus model 3D yang kita gunakan. Dan semakin besar juga kemampuan komputer untuk merendernya. Nah, jenis-jenis pemodelan 3D, dia ada apa aja? Yang pertama ada solid. Biasanya digunakan untuk menghasilkan bentuk-bentuk model 3D yang solid dan padat. Surface, biasanya digunakan untuk menampilkan dan menyajikan objek 3D padat yang khususnya untuk permukaan sebuah benda. Nah, wireframe biasanya digunakan untuk pembuatan kerangka dari sebuah model 3D. Nah, cara kerja pemodelan 3D beda dari yang jenis yang digunakannya. Di antaranya, solid modeling. Untuk membuat solid modeling, kita mempersiapkan objek solid yang dibuat yang kemudian disusun menjadi sebuah model 3D seperti di sini prosesnya. Nah, kemudian proses sculpting. Sculpting ini dibuat dengan memahat objek 3D benda padat yang biasa atau yang sudah ada agar bisa memiliki tekstur yang lebih detail. Biasanya dengan cara ditarik, didorong, dihalusin, dan dicubit permukaan benda padatnya untuk sculpting. Nah, di sini kita lihat sebagai model 3D, biasanya kita akan pasti melakukan ini, yaitu manipulasi objek pasti. Operasi binary pada sebuah objek, yes no, naik turun, itu udah pasti. Dan measurement, kita harus mengukur objek 3D-nya. Tiga proses ini selalu terjadi di dalam 3D modeling. Kemudian kita lihat di sini bidang-bidang apa saja yang menggunakan 3D modeling. Sebenarnya banyak ya. Contohnya adalah entertainment dan game industry. Itu pasti menggunakan model 3D karena untuk purpose ada hiburan. Dan konten hiburan jauh lebih bisa dikali lebih baik dengan menggunakan konten 3 dimensi. Kemudian fashion. Desain dari sebuah fashion wardrobe atau outfit akan bisa disajikan lebih baik digunakan di model 3D. Arsitektur, untuk arsitek sebuah bangunan, gedung, rumah, dan yang lain sebagainya, kita bisa merepresentasikan dengan objek 3D dengan lebih detail. Kemudian manufaktur. Kenapa manufaktur? Karena proses di dalam pabrik membutuhkan pekerjaan yang sangat spesifik dan presisi. Untuk memodelkannya, model 3D digunakan untuk melakukan pekerjaan spesifik tersebut. Kemudian di healthcare, organ tubuh kita bisa di-scan menggunakan banyak alatnya, contohnya CT scan dan lain sebagainya. Dan kita bisa lihat dalam bentuk model 3D, tanpa harus kita membelah organ tubuh tersebut. Kita bisa modelkan seperti ini. Nah, biasanya kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam 3D modeling antaranya adalah
Pertama, menginginkan terlalu banyak dan terlalu cepat. Karena kita biasanya sering gak sabaran pengen langsung jadi, padahal semua perlu proses. Membuat proyek tanpa referensi tidak bisa. Apapun pekerjaan kita, tidak hanya modeling 3D, kita membutuhkan referensi untuk bekerja. Kerangka acuan kerjanya pasti ada, referensi modelnya juga ada. Nah, kemudian kita memulai dengan sesuatu yang kompleks dan terlalu dini. Tidak bisa, semua dilakukan bertahap. Dari yang sederhana dulu, nanti ditambahkan jadi mulai kompleks, ditambahkan, sehingga membuat sesuatu yang kompleks. Tapi dicicil dari hal yang sederhana. Nah, terkait itu, biasanya kita kan sering membuat model secara keseluruhan langsung. Nah, padahal kita buat aja satu dulu. Misalnya, bikin modeling kota Bandung. Buat satu rumah aja dulu. Selesai, bikin rumah yang lainnya, terus bikin gedung, udah itu bikin jalan dan infrastruktur kota lainnya, misalnya taman, terus bangunan bersejarah dan lain sebagainya, dan akhirnya jadilah kota Bandung. Contohnya seperti itu. Intinya, kita perlu latihan lebih banyak dan perlu kesabaran dalam membuat model 3D, karena semua butuh proses, tidak ada yang instan. Oke, sekian untuk presentasi ini. Untuk berikutnya nanti kita akan lihat fitur-fitur apa aja yang ada di Blender dan bagaimana cara menginstal Blender yang akan nanti disampaikan oleh teman saya Karim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat lanjut ke video, ada pemaparan dari fitur-fitur apa aja yang ada di Blender. Terima kasih.